Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib insyaallah disambung salat isya rahimahumullah. Bersyukur pada Allah di waktu-waktu yang mulia menunggu waktu salat ke salat berikutnya adalah termasuk amal mulia. Di dalam surah 3 ayat yang terakhir, surah Al-Imran ayat ke-200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, tingkatkan kesabaran, warabitu, dan tetap bersiap siaga. Salah satu tafsir Imam Ibnu Katsir, warabitu, salah satu tafsirnya adalah menunggu dengan beribadah sholat satu ke sholat berikutnya. Jadi tadi kita sudah sholat maghrib, menunggu sholat isya, itu termasuk warabitu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ujungnya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan beriman, bersabar, tingkatkan kesabaran, menunggu waktu sholat satu ke sholat berikutnya, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan, la'alla apapun, mudah-mudahan. Tuflihun, apapun tuflihun, beruntung, berbahagia, sukses. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia, sukses di dunia wal akhirat. Materinya marhaban ya Allah. Kita mengingat dasar hukum perintah saum Ramadan tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Surat kedua ayat 183. Nah, kita sama-sama ngapalaken surat 2 ayat 183. Saya membacakan, nanti diikuti oleh jamaah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam, kutiba alaikumus shiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Diawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina
alladzina amanu. Ianya disebut huruf nida, harfun nida. Artosipun huruf panggilan. Hai, bahasa Arabnya ya ayyuhalladzina, wahai. Yang memanggil siapa? Allah. Allah itu zat yang maha besar, maha pencipta, maha memiliki, maha segalanya. Kalau kita pengajian yang 2 bulan lalu yang ditayangkan di sini ada para santri, kita sudah membahas juga. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu. Arti dari atau makna dari panggilan ini yang memanggil Allah kepada siapa? Orang yang beriman. Berarti panggilannya adalah panggilan khusus. Di sini panggilannya bentuk kasih sayang. Jadi kalau bapak-bapak dipanggil bentuk kasih sayang, biasanya panggilan mesra, Mas. Jadi kalau sudah umuran kita yang 40-50 dipanggil Mas, kita senang banget. Panggilan sayang yang memanggil Allah, panggilan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Berarti panggilan tersebut khusus kepada orang beriman. Maka kepada orang yang beriman Allah sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, panggilannya kata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ketika ada ayat yang diawali dengan panggilan, maka perhatikanlah. Idza sami'ta Allah ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Ketika ada ayat kok diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah. Karena apa? Yang memanggil Allah yang maha tinggi. Maka dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu diulang-ulang. Atas pimpinan kata sama jumlahnya 89. Nah, di antaranya ayat yang kita baca. Jadi kalau kita dipanggil Pak Bupati, seneng nama badan, senengnya pol. Dipanggil oleh presiden, panggilannya kasih sayang. Kita seneng badan, senang. Malah mungkin sebulan, tanggal 17 besok dipanggil istana, rasanya seneng, betul sakit, boleh sakit sare, banget senengnya. Maka kita dipanggil oleh yang menciptakan presiden, menciptakan alam, maka kita menjadi senang, menjadi bahagia. Karena apa? Panggilannya isinya adalah panggilan yang membawa kebahagiaan. Jadi ujung ayatnya, karena waktunya sudah pendek, maka biar sampai kepada materi panggilannya agar kita saum, tujuannya untuk menggapai martabat takwa. Arti dari takwa adalah wiqayah. Wiqayah itu menjaga. Jadi kita diantarkan oleh Allah agar kita bisa menjaga, menjauhi larangan, dijauhi. Mungkin kalau dalam bahasa kita sederhananya, yang jelek kita buang, dibuang yang jelek-jelek. Maka saum kita diperintahkan membuang yang jelek-jelek. Tidak boleh marah, dibuang. Tidak boleh berkata yang jelek-jelek, dibuang.
jelek-jelek. Kemudian diperbanyak yang baik-baik. Tadi takholli, kemudian tahal. Perbanyak yang baik, malam harinya kita kita tadarus, kita berbuat baik, yang baik-baik kita perbanyak. Siang hari kita menahan, siang hari kita menahan. Maka keluar bulan Ramadan itu namanya menjadi tajalli. Jadi tadi takholli, tahalli, tajalli. Kalau berbicara alif, ba, ta, sa, jim. Nah, jimnya itu tajalli. Tajalli itu kita menjadi orang yang selalu baik, terbentuk dalam bulan Ramadan. Kita menjadi orang yang bersih. Karena apa? Kita sudah biasa membuang yang jelek kita buang. Kita memperbanyak yang baik-baik, maka keluar bulan Ramadan kita menjadi tajalli, kharajat an dunubihi kayaumi waladat umum. Maka keluar bulan Ramadan kaya dene bocah bayi yang baru lahir dari garbo sang ibu. Karena apa? Yang jelek-jelek sudah dibuang, kita berguguran kejelekan. Selanjutnya jamaah tujuh kiat meraih sukses Ramadan. Yang pertama tadi berbahagia. Karena apa? Kita dipanggil ya ayyuhalladzina. Jadi panggilannya khusus. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita bahagia, senang. Masuk Ramadan senang nonton bokayu, senang ngepol, alhamdulillah. Berarti akan sukses, akan dimudahkan, diberikan keberkahan. Tapi kalau sudah mau datang bulan Ramadan sedih, susah, ya maka tadi menjadi tertutup, ya, kebaikannya menjadi tertutup. Maka ketika kita kembali kepada ayatnya tadi, panggilan yang memanggil Allah dan yang Maha Pengasih, maka kita berbahagia. Di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi kita tadi dipanggil oleh Allah yang Maha Pengasih, panggilan cinta kepada orang yang beriman, maka hendaklah kita bergembira. Karena apa? Di balik perintah itu ada satu, bahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam perintah tersebut. Tubuh kita itu mesin pertama, mesin yang namanya mesin pencernaan. Terus kita dahar, maka pertama kali langsung
dimakan. Nah, kemudian dikunyah. Sebaiknya bahkan ngunyahnya tidak makan langsung dilek tidak, tapi ada dikunyah. Ya, baiknya banyak karena apa? Itu nanti kaitannya dengan kesehatan pencernaan. Setelah dikunyah, maka kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam usus, diproses. Maka keluarnya pembuangan. Tapi kalau organ mesin kita macet, organ kita tidak mau memproses, kita makan kentang, mesinnya di sana macet, maka menjadi kita sakit, berbahaya. Lama-lama yang namanya mesin, kalau kita punya motor sering dipakai, tidak pernah diservis, asapnya jadi asapnya kata sangat ireng deteng, knalpotnya jadi kotor, maka harus ada yang namanya diservis. Nah, tempat keluarnya asap kalau ditarik itu ireng deteng, malah boten saged dikeluarkan. Banget lamanya asapnya nempel, maka tidak bisa dibuang. Itu yang menjadi berbahaya, bisa kebakaran. Maka cara bengkel boleh bersih knalpot pripun? Lekor ditarik, kemudian dibakar, dibakar, dikentang tang, medal sedoyo, ireng-irengi kotoran. Nah, puasa itu syariatnya ya wajibnya di bulan Ramadan. Ramadan itu artinya panas. Atau knalpot itu dipanasi, panas, karena panas sekali. Maka dosa-dosa yang dipanaskan maka menjadi berguguran. Subhanallah. Jadi kalau kita dari tidur ke tidur lagi itu isinya amal ibadah. Bahkan amal ibadah di bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan. Ini sedang panen, maka dilipat-lipat gandakan. Maka orang yang puasa menjadi sehat, puasa menjadi sehat. Itu baru satu hikmah. Sehingga kita dengan puasa sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kita bahagia. Itu salah satu contoh konkret, tapi nanti ada kaitannya dengan sehat secara spiritual. Jadi kiat pertama, karena kita dipanggil oleh Allah, Zat yang maha hebat, maha sempurna, sifatnya Gusti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Napa disebut Al-Mutakabbir? Al-Mutakabbir artosipun zat yang maha sombong. Jadi Allah itu zat yang maha sombong. Itu pantas kok Gusti Allah zat yang maha mencipta kuasa. Kalau manusia kok sombong, maka tempatnya di mana? Neraka. Bentuk sombongnya diperintahkan sujud, ibadah orang gelem berarti sombong. Orang gelem sholat. Ayatnya surat apa? Surat 40 ayat 60. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib
innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-Tasibun wa qala, Allah telah berfirman. Apa firman Allah? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi kalau berdoa, beribadah adalah perintah. Kalau perintah, maka yang Allah merintahkan berarti kita makhluknya, berarti kita menjalankan. Orang yang menjalankan, maka dia dapat pahala. Sebaliknya, orang yang membangkang, maka dia sombong kepada Allah. Sombong. Allah berfirman selanjutnya, innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka sayadkhuluna jahannam, Allah telah akan menempatkan tempat kita kembali. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita akan kembali kepada Allah, pintunya melalui kematian. Kemudian setelah kematian kita akan dikembalikan ke tempat sesuai dengan amal kita di dunia. Kumalatus alunna yauma idin amin. Kalau amal di dunianya baik, maka tempat kembalinya fahuwa fi aisyatir radiyah, tempatnya masuk ke dalam surga. Tapi jika di dunia tidak mau beramal, ya, tidak mau sujud, tidak taat kepada Allah, tadi perintahnya agar kita berdoa, agar kita shaum, tidak mau, ya maka tadi membangkang, ya maka saya dihuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan tempat kembalinya yaitu ke neraka. Jadi kalau kita jatuh biasanya di dunia jatuhnya kakinya, tapi kalau di akhirat orang yang sombong dijatuhkan kepalanya dulu, dijengking. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan atau min sakhatika. Kita perbanyak membaca. Jadi tadi bahagia apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita sambut dengan bahagia. Kalau lambang bahagianya kalimatnya marhaban ya. Marhaban itu rahiban, hati lapang, hati senang, hati bahagia. Kalau hatinya senang, bahagia, maka sholatnya juga menjadi senang. Selanjutnya yang kedua, menyiapkan diri kita dengan persiapan hati, menata hati. Bulan sebelumnya, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab itu bulan menanam. Kita tanam kebaikan, pekarangan kita, paribasanya ditanam. Bulan Sya'ban, bulan nyirami, rawat rumah. Kita punya tanaman di depan,
Memiliki, Masya Allah, memiliki sejuk sangat ini. Setelah ditanam, dirawat, maka biasanya nanti kita panen. Nah, Ramadan adalah bulan panen. Jadi nek ujuk-ujuk langsung ibadah, orang-orang persiapan, ya kita tidak menata hati, maka isinya mung Rasulullah panas kencot lewat gor mampir disit. Nah, harus itu. Nah, itu karena apa? Kita tidak menyiapkan. Kalau kita teman-teman mau tanding, ya, maka biasanya ada namanya training center, di TC. Di TC itu artinya latihan. Nah, subhanallah, alhamdulillah kita sedang mentraining sebelum Ramadan. Kita sudah iktikaf, kita sudah mengaji, kita sudah mengasah hati kita. Semoga kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Yang selanjutnya persiapan pengetahuan. Nah, saya kira ini malam setiap Jumat malam ya. Saya bulan yang lalu absen karena ke kampus hujan ini sudah 3 bulan lembur sampai malam. Kalau PNS nggak boleh lembur karena nggak punya uang, nggak bisa bayar, lembur. Sehingga pas bulan kemarin hujan, ya saya izin ini kira-kira pengajiannya jalan apa jalan. Tadi hujan tapi karena ini menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita bisa diberikan keberkahan. Saya hadir tadi dari kampus, nanti mau ke panti, kebetulan ada dari tempe datang untuk meninjau panti. Jamaah rahimahullah. Yang ketiga tadi persiapan hati, persiapan akal, pengetahuan. Jangan sampai kita mendapati bulan Ramadan ya, berpuasa siang tidak dapat pahala puasa. Kamin sho'imin akeh wong sing puasa ora dapat pikantuk pahala. Mau pikantuke lapar dan dahaga. Kayak nopo mergane sing puasa mung perutnya, tapi lisannya tidak puasa. Jadi itu namanya mengurangi pahala puasa. Harusnya perbanyak yang baik-baik. Nah, yang tidak baik tadi kita buang, kita perbanyak. Yang selanjutnya adalah merencanakan kita Ramadan mau apa, nah, gitu ya. Mau apa? Ya, kita punya harapan. Harapannya kita bersungguh-sungguh. Jangan-jangan puasa ini, Ramadan ini adalah puasa yang terakhir. Para sahabat ketika mau beribadah itu menanamkan dalam dirinya ini jangan-jangan sholat isya yang terakhir, sehingga apa? Menghadirkan rasa khusyuk. Kan yang namanya panggilan Allah, kematian tidak ada yang tahu. Itu rahasianya kematian tidak diberitahu agar manusia selalu diberikan kenikmatan, nikmat. Jajal angger kematian diberitahu 10 menit maning kok arep mati. Kira-kira pada kondur apa boten? Boten. Pembangke kayak wis ana sate. Nah, orang kepengen. Soalnya apa? Yang namanya kematian itu 1000 lebih di pedang, begitu sakitnya. Maka dalam surat An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati
nashta, demi malaikat pencabut nyawa dengan nyabutnya sangat keras ya, karena jahat, orangnya jahat, tidak pernah berbuat baik ya, makanya mencabutnya juga keras. Boleh-boleh gedubrak sampai ada sahabat Nabi mau meninggal, baru sakit-sakit, sulit banget mau meninggal. Maka Nabi tanya, saudara kita ini namanya Alqamah gitu. Padahal biasa taklim jamaah kali Nabi, tapi pas mau meninggal angelepor. Maka Nabi kemudian tanya, niki taksih kagungan tiang sepuh mboten? Ada namanya pengaruhnya? Maka ditanya, ada ya Rasul, tapi hanya ibunya, bapaknya sudah. Maka coba dipanggil ibunya. Maka sahabat tadi memanggil ibunya boten purun amargi ya, ibunya itu tersakiti oleh sahabat tersebut. Ibunya wis gedenge pol, karo anaknya derek kok gedeng, amargi anaknya termasuk anak yang durhaka. Pokoknya aku ketemu anakku Alqamah. Ya wis, maka sahabat Nabi tadi bertemu dengan Nabi. Wahai Nabi, ibunya Alqamah tidak mau bertemu. Ya wis, kalau begitu sekarang kabarkan anak tersebut, kumpulkan kayu bakar agar dibakar. Nah, yang namanya sekeras-kerasnya ibu itu masih punya ya hati nurani, tidak akan tega. Ya, maka akhirnya sang ibu kemudian memberi maaf. Setelah memberi maaf, maka anak tersebut Alqamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggalnya husnul khotimah. Maka jangan sampai kita termasuk yang namanya berdosa, uququl walidain. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Luqman ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi esoknya. Bahkan 10 menit kita nanti sholat isya, keluar dari masjid, wonten ingkang mangertos kedadosanipun nggak ada yang tahu. Ya, maka kita sangat dianjurkan ketika kita keluar rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwwata illa billah. Maka Nabi meneruskan, orang yang sudah tadi mengucapkan demikian, hudita kufita, ya, maka keluarnya dicatat oleh Allah bahwa fi sabilillah, sampai dia kembali. Jadi kalau saya belum kembali ke rumah, masih bahwa fi sabilillah. Qadarullah, takdirnya Allah, mungkin ada sesuatu kita nggak tahu dan kita berlindung, nasib kita juga ditentukan Allah. Nggak tahu meninggal, maka meninggalnya termasuk fi sabilillah, dicatat oleh Allah, berada di dalam hudita, kebaikan, petunjuk. Bahkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak tahu
di mana kita akan dipanggil oleh Allah. Maka kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Mungkin ini Ramadan yang terakhir, maka dengan demikian kita bisa bersungguh-sungguh. Kita bisa menyiapkan besok kurikulumnya apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan bulan Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang sukses, bahagia di dunia wal akhirah. Misalnya perencanaan yang kaitannya dengan jamaah, kita sudah biasa tadarus bareng-bareng. Biasanya yang bareng-bareng semangat ya, semangat. Nah, kita perlu bareng-bareng. Ini kangen. Bareng-bareng. Dan kalau bareng-bareng al-barakatu ma'ajam, keberkahan dengan jamaah. Ya, maka kita atur bagaimana jamaahnya nyaman semuanya, hidupnya baik semua, sukses semua. Kita semuanya saling mendukung satu sama lain. Lampaiannya mujibeh panas, alhamdulillah. Pun sing mikiran kipas angin. Tambah balik wonten AC, malah temen kula wonten AC nih. Temen wonten AC subhanallah. Kita termasuk tadi, mudah-mudahan apa yang kita usahakan juga bagian dari kita mendapatkan kebaikan bulan ini. Yang keempat, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, memperhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, mujahadah, bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Yang keenam, ya, adab-adabnya tadi sunnah-sunnahnya kita ikuti. Ini global dulu ya. Kita memohon taufik, ya, memohon ya, taufik, ya, taufik itu petunjuk atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan doa kekuatan tersebut maka kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, berilah kekuatan, berilah keselamatan arep bulan Ramadan. Sakit. Kalau yang para ulama biasanya berdoa ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan ini. Dengan doa yang kita sudah persiapkan, maka menunjukkan bahwa kita memang menyiapkan diri. Bahkan orang-orang terdahulu yang soleh-soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa agar dipertemukan di bulan Ramadan. Karena apa? Sangat istimewa bulan Ramadan. Salah satunya ayat yang sudah kita hafal, surat Al-Qadr. Sarang-sarang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr
khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena waktunya sudah isya satu saja. Di situ ada wama adraka. Surat apa yang ada kata-kata wama adraka? Surat Al-Qadr. Surat yang kita baca. Surat yang lain Al-Qari'ah. Terus Mal-Qari'ah. Terus wama adraka. Ya, kalau surat kok ada adroka, ma'adroka adalah sesuatu yang sangat besar. Karena hari kiamat adalah sangat besar, sangat dahsyat sekali. Maka wama adroka. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali? Sedikit sing paling dahsyat baru kecil saja. Niku teng Los Angeles nih. Kebakaran, kebakaran satu kota ini musim dingin, Saya tahun 2009 naik pesawat turun di Los Angeles, musim dinginnya pol. Lah musim dingin kan hutan itu terbalut oleh es. Hutan kok bisa kebakaran? Cara mereka arep godhog banyu sulu temes sakit mboten. Tapi kuasanya Allah ternyata ada angin yang kencang sekali, kecepatannya sampai 200 per jam. Isine anginnya cepet, panas, ngelewati niku kebakaran. Disemprot ribuan orang, nggak mati-mati. Itu hari kiamat lebih dari itu. Maka wama adroka. Nah, Al-Qadr juga ya, Al-Qadr tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adroka. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan satu malam kalau kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Kan tidak ada orang sekarang rata-rata yang usianya panjang-panjang, usianya pendek. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, rata-rata umur umatku niku baina sittin wasab'ina, antara 60 sampai 70. Pak Haji pun langsung gitu. Lakukan dulu subhanallah itu pun diparingi rahmat keberkahan. Tapi rata-ratanya bukan panjang-panjang. Menawi jamaah diparingi iso 1000 tahun kurun mboten. Mboten kiat mriki ini istilah boyokan nggih. Soalnya nggih desainnya Gusti Allah umur umat akhir zaman itu pendek-pendek. Jadi kalau Nabi Nuh itu tingginya sampai 60 hasta, 1 hasta setengah meter. Jadi 30 meter ini pinter ini. Sulit kelapa. Karena tubuhnya tinggi, maka umurnya juga tinggi. Nah kita pendek-pendek. Jadi orang naik kaji ini termasuk sih pendek-pendek. Orang Indonesia pendek-pendek. Atau kita semuanya di dunia ini sekarang pendek-pendek, maka umurnya juga pendek-pendek. Jadi 60 sampai 70. Nah, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita amalnya itu lebih panjang daripada usia. Nah, maka sungguh sangat rugi ketika kita dipertemukan bulan Ramadan, kita tidak
tidak mengisi dengan amal kita. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan kekuatan taufik kepada kita. Kita dipertemukan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan kita bisa mengisinya dengan amal kebaikan. Sukses hasanah fid dunya wal akhirah. Amin. Kita akan baca alhamdulillah dan kita berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.